Hari ini kita lihat, ternyata Masya Allah, indah ketika orang mendapatkan wafat gelar husnul khatimah. Sampai orang berangan-angan, ya Rob wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah wafatkan aku agar aku dapat hadiah husnul khatimah. Pertanyaannya, sehebat apa sih husnul khatimah ini? Kenapa? Karena kemuliaan husnul khatimah akan diinginkan oleh orang-orang yang tahu indahnya husnul khatimah. Kalau dia tidak tahu indahnya husnul khatimah, mana mungkin dia berangan-angan untuk mendapatkan gelar husnul khatimah. Kalau orang tidak tahu indahnya dan mahalnya emas, dia tidak akan pernah berangan-angan punya emas. Tapi setelah tahu emas itu harganya mahal dan indah, maka dia berangan-angan ingin punya emas. Ingin disampaikan apa sih hebatnya husnul khatimah ini sehingga orang-orang berangan-angan untuk husnul khatimah? Lihat, singkat ingin disampaikan. Perkataan yang luar biasa, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan yub'atsul mar'u haitsu ma mata fi atau haitsu ma mata alai. Manusia kelak dibangkitkan di akhirat, di alam mahsyar, disesuaikan dengan saat dia mati seperti apa. Wafatnya bagaimana, maka dibangunkan seperti itu. Ada orang lagi sholat, Masya Allah, begitu Allahu Akbar, ruku, wafat. Saat dia wafat, lalu Masya Allah dimandikan, dibungkus dengan kain kafan, disolat jenazahkan, dikuburkan. Begitu nanti di alam mahsyar dia bangun, apa yang dia lakukan? Sami Allahu liman hamidah, melanjutkan sholatnya. Dari mulai dia wafat sampai dibangkitkan di alam mahsyar, bertahun-tahun, beribuan tahun, dia mendapatkan pahala sholat selama-lamanya. Allahu Akbar. Betapa indah pahala sholatnya. Dari mulai wafat sampai dibangkitkan di alam mahsyar, pahala apa yang didapatkan? Pahala sholat berapa lama? Sampai Imam Syafi'i mengatakan, walam yatawaqqaf walau bitarfata ain. Dan dia tidak pernah berhenti sholat sampai sekejap mata pun tidak berhenti. Berapa pahalanya? Bukankah ada hadis Rasulullah SAW, kalau ada orang dengan menggunakan kain ihram, saat menggunakan kain ihram, lalu dia di Arafah atau di Mina wafat, dibungkus dengan kain ihramnya. Ketika nanti di alam mahsyar bangkit, begitu bangun di alam mahsyar, apa yang dia katakan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa? Karena dia wafat dalam keadaan berihram, dibangkitkan selama dia wafat sampai dibangkitkan pahala haji setiap saat. Dahsyat. Ada orang mau silaturahim, dalam perjalanan silaturahim tabrakan, lalu wafat. Sepanjang dia dikuburkan, selesai dikuburkan, sampai dibangkitkan, pahala apa yang didapat? Silaturahim. Pahala apa? Maka orang-orang mengatakan, ya Allah wafatkan aku dalam husnul khatimah. Saat dia wafat Allah akan hitung, itulah amalannya. Maka dibangkitkan, sebegitulah amalan yang dimiliki. Allahu Akbar. Makanya kita angan-angan, ya Allah ingin wafat husnul khatimah. Nah kalau husnul khatimah, singkatnya nanti kita akan bahas sejenak atau selanjutnya. Kalau husnul khatimah, bayangkan kalau dia melakukan maksiat sedang dalam keadaan maksiat lalu dia mati. Lalu dia wafat, lalu dia mati. Maka dihitung sampai alam mahsyar, maksiat selama-lamanya. Ada orang sedang minum, orang mungkin sedang minum khamr, hilang akalnya. Lalu dia melakukan dosa besar itu. Tiba-tiba dia mati sedang minum khamar. Selama itu dia dibangkitkannya dengan pahala. Bukan pahala, tapi apa? Balasan minuman khamar. Na'udzubillah. Ada orang yang bunuh diri. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dia bunuh diri sampai dia mati. Dibangkitkan nanti di alam mahsyar. Setiap saatnya adalah dosa bunuh diri. Berat sekali. Makanya kita berangan-angan, ya Allah saya ingin husnul khatimah. Ingin husnul khatimah. Itu doanya. Jadi kalau sekarang kita sudah tahu, ya Rob ternyata pantas ya kita ingin wafat husnul khatimah. Karena dari mulai wafat sampai dibangkitkan, pahala itu yang akan diambilnya. Makanya kita selalu mengatakan, ya Allah hadiahkan kepada kami wafat husnul khatimah. Ini yang indah. Selanjutnya, terus bagaimana ya? Ya doa. Terus emang kalau sudah doa bagaimana? Hadis Rasulullah nampak lagi apa? Idza aradallahu al-'abdu khairan ista'malah. Kata hadis Rasulullah, apabila Allah menginginkan seorang hamba, menjadikan hamba itu ahli sorga karena Allah mencintainya, karena Allah menyayanginya, ista'malah. Kata siapa? Kata Rasulullah. Sahabat bertanya, wa ma makna ista'malah ya Rasulullah? Maksudnya apa ista'malah ini?
Rasulullah mengatakan, lihat-lihat, Allah tanamkan kepada orang itu untuk melakukan kebaikan, dan saat melakukan kebaikan Allah cabut nyawanya. Sampai ada orang, ulama besar kita, diundang oleh Allah ke Mekah dan dicabutnya di sana. Coba bagaimana? Kiai Haji Maimun rahimahullah. Pertanyaan, ya Kiai Haji Maimun. Punten. Kenyataannya diundang ke sana. Siapa yang memberangkatkan Allah? Apabila Allah ingin menjadikan orang itu ahli surga, dimuliakannya. Punten, di Indonesia, siapa akan mengira akan dimakamkan berdekatan dengan Siti Khadijah? Ya Rab, Allah undang sini ya, datang ke sini, lalu setelah itu ambil di situ, dimakamkan di sini. Ini bukan skenario Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Doa untuk meminta kepada Allah husnul khatimah tidak boleh berhenti setiap waktu sholat, setiap selesai sholat. Karena hadiah terindah bagi seorang mukminin mukminat adalah husnul khatimah. Husnul khatimah, hadiah yang terindah yang Allah berikan kepada siapapun yang menginginkannya, dan kita semuanya pastinya menginginkannya. Ada beberapa tanda memang cukup banyak, diantaranya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis dengan mengatakan apa? Akhiru kalamu la ilaha illallah. Jangan dianggap enteng mengucapkan la ilaha illallah, itu sulit sekali. Akhir kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Masya Allah, itu tanda-tanda husnul khatimah. Yang kedua diantara uraqul jabin, keluar air keringat ketika menghadapi sakaratul maut di dahinya. Tapi tidak sampai berjatuhan, hanya relung-relung basah saja. Seperti itu. Subhanallah, ini kalimat yang indah ketika menghadapi hal-hal yang demikian. Tapi yang jelas mintalah pada Allah Subhanahu wa taala hal seperti itu. Orang-orang yang terindah, kalimat yang sangat indah. Siapapun yang memohon kepada Allah dengan keikhlasan dan benar-benar ikhlas minta kepada Allah agar dirinya diwafatkan husnul khatimah, bahkan wafat syahid sekalipun, punten, apa yang dapatkan? Dia akan mendapatkan wafat syahid walaupun di atas kasurnya dia harus wafat. Lihat Khalid bin Walid, 99 kali perang tidak pernah kalah. Baik dalam keadaan kafir ataupun dalam keadaan muslim, tidak pernah kalah. Dalam keadaan muslim setiap terjun dalam peperangan doanya satu, Allahumma rzuqni syahadah. Allahumma rzuqni syahadah. Setiap mau perang hanya minta, ya Allah berikan aku mati syahid. Berikan aku mati syahid. Itu Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul. Tapi apa yang terjadi kepada beliau? Wafat di atas kasurnya. Saat dia menghadapi sakaratul maut, dia mengatakan, aku Khalid bin Walid yang beberapa kali mengangkat pedang sampai pedang itu hancur di tanganku untuk melawan musuh. Tapi hari ini pejuang Islam ini harus tidur di atas kasur dan wafat di atas kasurnya. Bagaimana aku mendapatkan syahid seperti ini? Teringatlah sahabat mengatakan, wahai Khalid, bukankah Rasulullah pernah mengatakan, man da'a ilallahi khalisan, siapa yang minta kepada Allah dengan keikhlasan agar wafatnya dalam keadaan mati syahid, walaupun di atas kasurnya dia wafat tetap mendapatkan gelar mati syahid, asalkan minta dengan ikhlas. Saat ini pun selalu minta, ya Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Doa, doa, doa. Kalau su'ul khatimah mengerikan sekali. Sebaliknya daripada husnul khatimah, tidak bisa untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tidak bisa mengatakan la ilaha illallah walaupun dibimbing. Tidak bisa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena apa? Karena ada perkataan manusia ini akan wafat dalam kebiasaannya apa. Maka itulah akhir yang mengakhiri kehidupannya. Kebiasaannya bagaimana? Ada kisah yang disampaikan oleh Syekh Nabil Awadhi. Ada seorang pemuda yang dalam keadaan tabrakan dia akan wafat atau dia akan meninggal, dia akan mati, dibawa ke ambulan. Ada yang bimbing, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang dia ucapkan? Isqinil khamr, isqinil khamr, tuangkan segelas khamr padaku, tuangkan segelas khamr padaku, karena dia suka mabuk. Apa yang biasa dilakukan oleh seorang itu, maka dia akan terancam wafatnya seperti itu. Mengerikan sekali. Walaupun khamrnya tidak ada, karena terbiasa. Jadi hati-hati kalau mengatakan saya ingin husnul khatimah wafatnya, setiap mau melangkah, setiap mau berkumpul harus berpikir jangan-jangan di tempat itu saya wafat ya, karena kalau su'ul khatimah ngeri sekali. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, berkaitan dengan turunnya syariat. Syariat Islam atau syariat oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan karena untuk menjaga beberapa hal. Orang yang tidak bisa menjaga beberapa hal ini terancam dalam keadaan wafat su'ul khatimah. Apa? Syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama hifdzuddin, untuk menjaga agama. Jangan sampai wafat kita ini nanti tanpa mengucapkan la ilaha illallah, hifdzuddin, ini yang pertama. Masya Allah.
Bukankah kalau tidak keliru di sini yayasannya, kalau tidak keliru nih yayasannya apa? Syahid Husnul Khatimah kan? Seolah-olah almarhum ini sudah menyiapkan namanya luar biasa. Agar siapapun yang pernah datang ke tempat ini Husnul Khatimah. Amin ya rabbal alamin. Iya, jangan sampai sul khatimah. Orang yang dapat sul khatimah satu tidak bisa menjaga agamanya. Padahal syariat sudah ada. Tidak bisa menjaga agama. Hati-hati orang yang tidak bisa menjaga agamanya. Agama dijaga pakai apa? Keluarkan dan kerjakan syariatnya. Niat yang benar, lalu hati yang benar, perbuatan yang benar itu menjadi agama. Maka sidqun niyah, sidqul qaul, sidqul amal. Anda telah menjaga agama. Berarti kalau ada orang tidak bisa menjaga agama terancam dengan su'ul khatimah. Yang kedua, hifdzul akal, orang yang harus menjaga akal, orang yang tidak bisa menjaga akal terancam dengan su'ul khatimah. Hati-hati. Manusia dan binatang itu kan, subhanallah, kalau tubuh banyak binatang lebih kuat dari kita. Kalau pendengaran ada yang lebih peka dari kita. Kalau pandangan ada binatang lebih tajam dari kita. Tapi kalau akal tidak ada binatang lebih pintar dari kita ketika kita menggunakan akalnya. Kenapa khamar diharamkan? Karena itu adalah merusak daripada kemuliaan manusia yang seharusnya dijaga. Kita lewat. Di situ ada gang, ada tulisan, awas jalan buntu ataupun jalan buntu. Oh jalan buntu, kita belok. Kambing lewat, masuk dulu. Habis kambing lewat, kata kambing, oh buntu, baru balik lagi. Kenapa? Karena ada akalnya. Tapi kalau kita karena ada akal, ya begitu. Seakan-akan mengatakan kalau ada akal baca Quran langsung masuk ke akal dan langsung masuk ke hati. Dan langsung masuk dalam perbuatan. Tapi kalau tanpa akal, baca aja. Tanpa masuk dalam pikiran, tanpa masuk dalam hati, bagaimana akan mengerjakannya? Jadi hifdzul akal, orang yang tidak menggunakan akalnya terancam dengan wafat su'ul khatimah. Hati-hati. Syariat diturunkan apa? Untuk menjaga agama. Syariat diturunkan untuk menjaga akal. Ketiga, syariat diturunkan untuk menjaga nasal. Nasal itu keturunan. Keturunan jaga. Kenapa zina diharamkan? Karena apa? Karena keturunan jadi acak-acakan. Acak-acakan. Yang jelas-jelas zina bisa dikatakan tidak zina. Kan repot jadinya. Kenapa? Itu adalah hifdzul din, hifdzul akal, hifdzul nasal. La haula wa la quwata illa billah. Kenapa? Orang yang tidak pernah menjaga keturunan. Maksudnya apa? Mengumbar hawa nafsunya. Dengan matanya, dengan telinganya, dengan lisannya, dengan perbuatannya. Hati-hati terancam dengan su'ul khatimah. Hifdzul nasal. Selanjutnya yang keempat. Hifdzul nafs. Menjaga nyawa. Orang yang terbiasa menghambur-hamburkan nyawa. Maksudnya apa? Dengan entengnya, murahnya nyawa itu. Hati-hati terancam dengan kata-kata su'ul khatimah. Dianya. Kenapa? Bayangkan. Saat dia melakukan satu kerugian yang sangat besar. Yakni adalah, punten istilahnya, membunuhkah? Ataupun bahasanya memang dia tidak membunuh nyawanya. Tapi bisa dibunuh karakternya dengan cara difitnah atau dihujat. Bisa saja. La haula wa la quwata illa billah. Berat sekali. Yang kelima. Bukan hanya hifdzul nasl saja, bukan hanya hifdzul nafs saja, tapi yang kelima ada kata-kata para ulama mengatakan syariat diturunkan hifdzul mal. Hifdzul mal, menjaga harta. Berapa banyak orang terjerumus ke dalam jurang kehancuran karena hartanya dan berapa banyak orang su'ul khatimah karena hartanya.